emasnya. Medalinya nih udah dipakai. Fun fact ya, ini beratnya 556 gram. Iya. Ada tulisan katanya di pinggirnya ya, yang di engrave. Oh iya betul. Badminton women's doubles di sini. Di mana? Oh iya. Keren banget ya. Oke, nah sekarang udah dapet nih medali emas. So, ada pepatah katanya, your goal is your direction. Setelah medali emas, apalagi nih yang pengen dicapai setelah ini? Mungkin bisa mulai dari Gracia? Ya, sebagai seorang atlet yang pasti kita selalu ada target-target yang kita selalu ingin tuju. Dan Olimpiade adalah target terbesar memang bisa dikatakan di hidup kita. Target kedepannya masih ada pertandingan-pertandingan, seri-series yang lain, apalagi di tahun ini ada Thomas Uber, Sudirman Cup, kejuaraan dunia, dan 3 series di Indonesia nanti. Jadi itu yang menjadi sasaran dulu untuk sampai akhir tahun ini. Iya, kurang lebih seperti Kak Grace ya. Kita juga banyak nanti kedepannya ada pertandingan-pertandingan seperti Thomas Uber juga, terus ada terakhir itu ada kejuaraan dunia juga ya. Iya. Jadi itu emang bisa jadi target untuk kita juga, gitu sih. Ya. Sebenarnya apakah mimpinya dari kecil memang pengen jadi pemain atlet badminton, atau mungkin ada titik yang menjadi penciptaan impian untuk menjadi pemain badminton profesional nggak gitu? Atau Apri mungkin dari kecil sebenarnya impiannya mungkin bukan ini atau sesuatu yang lain, apa tuh? Gimana ya, awalnya kan sebenarnya dari hobi ya. Dari hobi terus jadinya jadi senang sama bulu tangkis. Kan memang kan orang tua itu jadi ngenalin banyak olahraga. Tapi memang banyakannya kan senang bulu tangkis. Jadi ya udah jadi memang nekunin di situ aja jadi pada akhirnya gitu. Ya. Grace? Yes. Kalau aku memang orang tua memang kayak Apri gitu. Dia kasih beberapa pilihan olahraga, tetapi pilih bulu tangkis tuh dari kecil yang pengen ditekunin. Sehingga akhirnya keterusan sampai sekarang. Gitu. Mungkin para pemirsa WTV pengen tahu bagaimana sih ceritanya dulu Grace sama Apri bisa akhirnya memilih untuk women's double, bukan single. Mungkin bisa diceritain mulai dari Grace dulu. Ya, jadi sewaktu kami umur dari masuk asrama sekitar 11-12 tahun, kami memang semua basicnya itu adalah pemain single, pemain tunggal. Tetapi along the way kita digali potensi lebih lagi, di mana yang cocok, apakah dicocok di ganda atau cocoknya bermain di tunggal. Nah, tapi selain digali, kita juga boleh memilih, gitu. Kita pengennya apa, dan memang saya dari kecil umur 13 tahun sudah tahu saya pengen main di ganda putri. Jadi langsung switch-nya tuh begitu cepat gitu loh. Maksudnya saya nggak mau berlama-lama mau di tunggal atau ganda gitu, tapi langsung pengen memilih untuk kayaknya memang ini jalan yang saya pengen ambil di ganda putri gitu. Bagaimana dengan Apri? Ya, kalau aku sih emang kurang lebih sama seperti Kak Grace juga ya. Pasti kita kan awalnya dari single dulu, terus habis dari situ lama-lama kan pelatih juga bisa melihat kita lebih cocoknya di mana dan fokusnya di mana gitu. Ya itu sih. Jadi emang kita langsung disuruh main ke double aja karena lebih bagusnya tuh ke situ. Gitu. Ya. Mungkin Grace, kita penasaran nih kalau untuk ganda kan ada challenge-nya sendiri sebenarnya ya karena butuh chemistry kan. Betul. Dan Apri is not your first pasangan kan, sudah yang keempat. Nah, gimana sih supaya nggak menyerah gitu, terus untuk mencari chemistry-nya, terus untuk di Apri ini mungkin yang ke-8 atau ke-10 kayaknya. Jadi bukan yang ke-4 dan yang akan jadi terakhir gitu. Gitu kan. Ya. Jadi apa yang jadi terakhir ya Kak? Iya.
Jadi memang memang itu adalah challenging tersendiri buat kita pemain double, khususnya di putri, karena biasa ya, wanita perempuan selalu bermain dengan perasaan, itu juga ada di sini. Jadi tapi karena kita udah dilatih dari kecil, dari umur belasan, kita udah punya fondasi bagaimana hidup berdampingan, tenggang rasa, bagaimana kita bisa berpartner gitu. Jadi segala sikap atau sifat yang egois, yang mementingkan diri sendiri itu pada akhirnya karena kita dari kecil sudah diajarkan untuk bisa share, untuk kita bisa menanggung beban bersama, itu sudah terbangun, sehingga pada saat kami memiliki konflik dan memiliki masalah, itu kita coba untuk dikomunikasikan, karena pelatih atau pembina itu selalu mengajarkan kita dari kecil, sewaktu kita ada masalah, apalagi ya masih kecil dulu, kita selalu ya harus ngobrol dong sama partnernya. Ya bagaimana, kamu maunya partnernya seperti apa? Jadi kita selalu ditantang untuk bisa berpikiran yang lebih dewasa daripada anak-anak pada zaman itu. Jadi terbawa hingga sampai sekarang, dan ya itu it's good untuk bangun sebuah karakter sih di dalam kehidupan. Nah mungkin kalau untuk Apri pertanyaannya justru dengan pengalaman yang ada, yang Grace sudah lewati, dan juga ada perbedaan jeda umur ya gitu. Bagaimana Apri adjust untuk memposisikan diri menjadi partnernya Grace? Emang awalnya kan ada rasa sungkan ya di dalam itu, terus sungkan dengan Kak Grace dengan pengalaman yang udah ada, dengan prestasi juga yang udah ada. Jadi emang kayak minder aja gitu awalnya. Minder, tapi pas udah mulai berjalan 6 bulan, itu udah mulai kayak, jadi Apri tuh kayak sering nanya dengan Kak Grace, Kak, ini semestinya harus seperti apa? Jadi ini kalau main di lapangan tuh, jadi kayak gimana? Jadi Apri tuh lebih sering nanya dan share-share aja sih dengan apa yang Apri lagi rasain juga kadang-kadang. Kayak gitu, jadi coba untuk komunikasiin aja. Jadi pada akhirnya bisa membentuk aja gitu saya dengan Kak Grace. Dan jadi padahal gak ada rasa sungkan juga. Cuman tetap menghargai. Gitu. Karena bagaimanapun kan tetap lebih tua daripada saya. Gitu. Apri bisa share gak kata-kata semangat yang diberikan oleh Kak Grace untuk Apri yang paling memorable sebelum game mungkin, atau ada masa-masa yang mana Apri lagi melalui sesuatu, terus Grace memberikan kata-kata apa gitu yang paling mengena banget di hati Apri? KG nggak banyak, kadang-kadang tuh KG kadang-kadang itu jarang yang ngasih saya, cuman pada saat saya tanya, ada waktu itu di Denmark Open, pada saat itu kita lagi ganti baju, terus saya itu udah kayak mentok aja gitu, saya harus gimana sih, udah nggak tahu. Dan pada saat itu saya jujur merasa gitu, kok gue tuh kalah mulu ya, Kak, kok gue tuh kalah mulu sih Kak, padahal gue itu udah nggak takut, udah nggak apa, ya kan. Terus pada saat itu Kak Grace hanya bilang, udah Pri sabar ya, ini proses buat kamu, kayak gitu. Jadi di situ sebenarnya hanya jawaban itu tuh singkat, tapi itu kayak oh iya ya, kayak menerima ini tuh sebuah proses Pri. Gitu. Saya kan juga kayak gedek sendiri gitu di situ. Kayak ini kenapa sih Kak kalah terus? Apa sih yang harus dirubah? Kayak gitu. Mindset apa sih yang harus dirubah? Ya. Terus ya Kak Grace udah nggak perlu mikir banyak. Ini proses buat kamu. Terus kayak nanti juga akan ada saatnya kok. Kamu rasain aja dulu. Kayak gitu. Jadi kayak hanya singkat, padat dan jelas. Jadi tapi mengena gitu. Di Apri tuh mengena banget. Kayak Kak Grace benar-benar menerima proses buat naik levelnya aku aja. Ya. Gitu sih. Terima kasih sharingnya. Ya. Mungkin Grace namanya pengalaman ya, dengan ngalamin segitu tahun ups and downs. What was it that membawa Grace untuk nggak patah semangat, bangkit lagi? Pasti ada sesuatu yang untuk Grace terus sampai akhirnya menjadi hari ini.
Iya, memang perjalanannya memang panjang, dan saya selalu pada akhirnya menghargai dan bersyukur dengan proses yang ada. Memang sewaktu kita lagi down itu kan hal yang paling sulit, yang apalagi kalau udah nggak ada semangatnya lagi. Tapi di sisi itu aku coba untuk berdiam diri dulu dan coba tanya dulu ke sendiri, ke Tuhan, berdoa dulu apa yang harus aku lakukan, next step-nya. Sehingga terus juga aku pengen tahu goal-nya, maksudnya pemikiran apa, refresh-nya ini tujuannya di mana. Karena karakter aku sendiri itu adalah setiap berapa tahun sekali tuh coba pengen dirubah goal apa yang harus aku tanamkan, sehingga itu yang akan mendrive kita akan memotivasi kita untuk semangat dalam menjalani hari-harinya. Misalnya contohnya di tahun kasus saya dengan Apri ini, di tahun 2016 waktu habis Olimpik, partner saya waktu itu Nitya cedera dan dia harus operasi, harus 1 tahun nunggu, jadi otomatis saya nggak ada partner, dan saya juga udah cukup umur, udah nggak bisa dikatakan muda lagi. Saya memikirkan untuk next step-nya gitu. Nah, karena saya nggak mau cuman ada dalam latihan aja, saya nggak mau kayak gitu juga. Tapi saya pengen latihan tuh ada tujuannya. Saya yang menghabiskan hari-hari saya ini ada tujuannya. Nah, di situ saya coba tanya ke pelatih, saya coba tanya ke orang-orang yang dekat sama saya harus seperti apa, dan kemudian saya tanya diri saya sendiri apa yang saya mau gitu dalam kehidupan ini. Dan pada saat itu Apri datang di tahun 2017. Saya cuma lihat, sebenarnya saya pertama kali kenal Apri ini 2016 akhir. Saya cuma lihat, ada anak nih, anak kebetulan sekelap sama saya gitu. Dia ada, Apriani tuh, dia mau masuk Cipayung tuh. Oh oke. Saya cuma liatin aja kayak gitu. Pada akhirnya dia masuk dan kami berpartner, dan ada tujuan goalnya lagi di situ, dan kami ada prestasi, sehingga itu yang bisa membangkitkan semangat dan tujuannya, sehingga itu tetap terjadi berkesinambungan gitu, rasa semangat setiap harinya gitu untuk menjalani latihan dan proses yang ada hingga sekarang. Kalau misalnya kita mau pergi untuk ke kompetisi, pasti kan persiapannya banyak ya, apalagi mental dan juga fisik untuk atlet kan fisik juga, apalagi di Olimpiade seperti ini. Tapi tahun ini agak beda karena pandemi, jadi harus dikarantina, pasti double nih. Seperti apa sih menjaga kesehatan mental dan tubuh juga di saat isolasi mandiri ini? Apa yang dilakukan oleh Grace? Mungkin setelah itu Apri. Yang pasti pertama adalah kita harus jaga pikiran, karena kita ini makhluk sosial, dan sedangkan kesosialan kita ini lagi diuji. Jadi terutama kita sebagai atlet, waktu kita harus dikarantina, kita harus nggak boleh ketemu orang, nggak banyak, kita harus bersendirian. Itu hal-hal yang menurut saya yang pertamanya sulit, tetapi lama-lama pada akhirnya itu jadi suatu kebiasaan ya, yang kita harus, dan karena kita tahu goalnya, kita melakukan ini karena ada tujuan, ada Olimpiade waktu itu, dan bahkan ini bukan hanya dalam diri kita, kita jaga kesehatan kita, ini orang-orang support yang di samping kita, termasuk mungkin saya sudah punya suami dan ada keluarga saya juga, jadi mereka pun supportnya sampai mereka pun harus jaga kesehatan mereka. Karena supaya kalau kita ketemu, mereka juga harus sehat, saya juga sehat, nggak boleh terpapar, misalnya seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti itu yang jugglingnya tuh luar biasa susahnya memang. Gitu. Jadi makanya ini Olimpiade yang extraordinary, bukan cuman fisik, mental atau teknik yang dilatih, tetapi rasa kesosialan kita ini, kemanusiaan kita ini juga dilatih banget. Itu yang sulit banget untuk pada akhirnya puji Tuhan bisa dilewati. Gitu. Kalau Apri gimana, Apri? Ya pastinya kan
lebih banyak menjaga pikiran ya. Soalnya kan biasanya itu kalau kita pertandingan sebelum ada pandemi itu kan bisa keluar, bisa ke mall, bisa makan kan di luar juga. Terus pada saat ada pandemi ini, jadi kayak memang harus benar-benar menjaga pikiran itu supaya tuh nggak bosan gitu. Karena kan kita di situ-situ aja. Kalau nggak hotel, lapangan. Atlet kita lapangan pada saat kemarin di Olimpiade. Tapi karena udah terbiasa juga dengan yang kemarin pandemi itu, pertama kali pandemi kan kita sampai 6 bulan, sampai berapa bulan kan di asrama itu. Jadi kayak udah terbiasa aja gitu. Udah terbiasa dan tadi juga kata Kak Grace memang betul juga, maksudnya kan kita udah punya tujuan gitu. Kita punya tujuan di Olimpiade, pada akhirnya itu kayak udahlah jalannya aja, pokoknya ada goals gitu loh di dalam itu. Jadi udah lakuin aja yang terbaik, totalitas aja. Mau gimana pun situasinya ataupun apa kondisinya, kita hadapin aja lah. Kayak gitu. Kalau saya sih lebih gitu aja. Mungkin kan kalian berdua sudah sangat banyak menghabiskan waktu di lapangan bersama. Nah sekarang kita pengen tahu yang di luar lapangan. Mungkin Apri bisa share satu fun fact mengenai Grace yang bikin penonton pemirsa WTV penasaran. Apa sih yang mungkin kita semua nggak tahu yang Apri tahu tentang Grace? Kayak itu kadang-kadang kalau lagi ribet nih ya, kalau lagi repot kayak lagi buru-buru atau lagi megang banyak barang, pasti ada satu barang yang dia akan lupa. itu kaget. Jadi kayak kalau udah biasanya kan ya ampun, tapi jadi pas lama-lama tuh udah terbiasa, jadi kayak ketawa aja gitu. Ya ampun, udah biasa kayak gitu. Karena kalau udah repot udah banyak bawa barang, itu pasti ada satu yang dia lupa, pasti. Gak mungkin enggak. Itu sih yang paling lucu yang pernah dilupain. Badminton raket yang enggak dong. Kenapa Kak? Gimana? Badmintonnya nggak pernah lupa dong. Yang pernah dia lupa apa yang paling... Enggak, kalau itu nggak pernah lupa pasti. Maksudnya barangnya tuh kayak contohnya apa, kayak baju, kayak gitu, baju atau apa, itu pasti ya ampun, Apri bawa ini enggak? Ya ampun Kak, kebiasaan deh kalau di kamar mandi tuh gitu. Apri bawa ini enggak? Kalau nggak baju celana. Gitu. Grace, kalau Apri apa? Kalau Apri ya? Kalau Apri itu dia itu orangnya terlihat mungkin sangar, tetapi sebenarnya dia itu hatinya dia itu gampang nangis, Mbak. Kalau udah bisa kan jadi dibuka kan di sini. Ya gak apa-apa dong. Jadi kalau udah bisa menyentuh hatinya itu gampang banget buat dia nangis. dengan nangis yang membuat dia satu sadar, membuat dia satu bersyukur. Ya, itu membuat dia satu kayak terharu. Itu ini banget sih. Emosinya lebih memang ketutup di belakang. Kalau saya kan mungkin lebih kelihatan di luar, tapi kalau Apri memang ininya di belakang, behind the scene dia ininya nih, emosinya, hati Hello Kitty. Hati Hello Kitty. Yeah. Setelah menang medali emas yang nangisnya lebih lama siapa nih? Yang nangis lebih lama. Apri. Kemarin Apri sampai backstage aja dia masih nangis. Iya, gitu sih kayak Bang. Parah ya. Nah, kalau lagi nggak berlatih nih, biasanya kalian ngapain aja sih sehari-hari yang buat relax mungkin, terutama kalau di luar lapangan? Apri duluan mungkin. Paling dengerin lagu gitu, sambil joget-joget. Terus joget-joget, nyanyi-nyanyi. Joget-joget, nyanyi-nyanyi. Suaranya kenceng dia, kencang banget suaranya kalau di kamar. Nyanyi, terus kadang-kadang juga nonton gitu. Udah gitu doang sih. Ada lagi.
Kalau Grace? Kalau aku ya, ya nonton, terus apalagi ya, yang ngulik aja hobi-hobi yang bisa dikerjain apa aja gitu, kayak mungkin video, foto, apalagi ya main piano, belajar piano, belajar gitar, semuanya diajarin, belajar bahasa Korea. Gitu sih. Jadi ya gitu aja untuk supaya biar refresh lagi pikirannya, karena kan pandemi kemarin nggak bisa melakukan hal-hal hobi-hobi yang di luar daripada itu gitu. Nah, kita balik ke bulu tangkis nih ya, Grace sama Apri. Bulu tangkis kan menjadi salah satu olahraga sejuta umat nih di Indonesia. Nah, di saat kalian bertanding itu, pernah lihat gak sih ada satu foto yang cukup viral di mana masyarakat itu sampai sengaja manjat-manjat gitu untuk supaya antenanya, karena takut, untung aja antenanya nggak lepas katanya. Boleh kasih sedikit reaction melihat foto yang dimana masyarakat Indonesia tuh segitu mendukungnya kepada kalian sampai mendapatkan medali itu? Ya, ini lucu banget ya, maksudnya kayak buat kami juga sangat terharu ya, maksudnya gimana ya Pria? Iya pasti gimana ya, kayak lucu tapi tuh bangga juga gitu. Tapi iya, maksudnya jadi kayak terharu gitu karena sampai segitunya gitu ya. Iya, kita nggak nyangka kalau gini, benar-benar waktu kita dalam live di pertandingan itu kita nggak nyangka, kita tahu kita lagi main, tapi kita nggak nyangka kalau seluruh rakyat Indonesia juga nonton. Jadi sampai hari ini memang banyak banget cerita, bukan hanya di foto-foto yang foto ini ya, tapi banyak banget cerita-cerita yang kayak bikin kita tuh, aduh, mereka sampai nangis, sampai jungkir balik, ada yang lari, aduh luar biasa deh. Jadi itu jadi pada akhirnya kita jadi merasa berarti kemenangan Indonesia, kemenangan kita kemarin itu bukan cuma buat kita atau PB atau bulu tangkis aja, tapi seluruh rakyat Indonesia betul-betul merayakan gitu, dan membuat ada kebahagiaan di tengah-tengah masa sulit saat ini. Jadi itu yang, aduh, kami bersyukur sekali bisa menyumbangkan ini untuk Indonesia. Ya. Gimana Apri? Ada tambahan? Udah sih, cukup. Udah. Mungkin saya pengen nanya Grace, minggu lalu di saat Grace menyerahkan sepatu ke Bapak RI 1, itu gimana rasanya sampai diposting sama Bapak di saat menyerahkan sepatu kemarin? Oh, sepatu. Jadi kirain saya itu. Enggak, jadi memang saya tidak, gimana ya, enggak berharap. Memang saya ingin biar cuman ingin menginformasikan gitu, ingin menginformasikan kepada beliau, dan saya juga tidak ngomong untuk bisa di-post atau atau di apa, saya tidak ada pemikiran saya yang seperti itu. Saya dipakai aja itu sudah sangat senang sekali gitu. Aduh, luar biasa. Tapi sampai beliau sendiri yang post itu, buat saya tuh kayak, aduh, gile. Luar biasa rendah hatinya Pak Presiden kita ini, dan luar biasa sangat mensupport, bukan hanya di seluruh lini kehidupan masyarakat Indonesia. Jadi apalagi kemarin kita habis diapresiasikan, kita habis diterima, dijamu, dan ditambah yaitu dia juga support bahwa usaha-usaha yang UMKM di Indonesia. Jadi itu yang membuat saya jadi syukur. Saya cuma nggak bisa berkata apa-apa, saya cuma bersyukur aja bisanya. Jadi aduh, terima kasih sekali Pak Presiden, Pak D, terima kasih. Pak D. Jadi kita semua masyarakat Indonesia, mari kita terus mendukung atlet-atlet Indonesia, dukung UMKM Indonesia, juga dukung hiburan-hiburan, series dan film dunia hiburan Indonesia. Iya, dia juga kemarin, saya ingin sampaikan, dia juga kemarin sempat
kasih tahu bahwa memang atlet, setiap seniman, setiap di bidang entertainment itu memang harus dihargai ketika kita ada karya-karya anak bangsa. Jadi memang dia mau sekali untuk apresiasikan itu. Jadi itu luar biasa. Itu kata-kata yang dilontarkan pada beliau waktu kami punya waktu private untuk bicara secara langsung dengan beliau. Gitu. Ada momen yang sangat memorable mungkin Apri minggu lalu saat ketemu. Ya dari awal ya pasti. Pas ketemu itu udah memorable banget sih. Pas masuk, wah gila ya gitu. Terus kayak gila ya dia bisa masuk di sini ya. Terus kata Kage, ya pasti harus prestasi dulu Pri baru bisa masuk sini. Terus iya Kak, alhamdulillah nih kayak gitu-gitu. Pas masuk tuh kayak bagus banget. Itu udah dari pas masuk aja udah memorable banget. Ya. Dibawa ke ruangan mana aja tuh Apri? Ke semuanya. Sampai diajakin ngobrol di ruangannya. Iya. Jadi sebelum mulai upacara kami ada diajak ke ruang kerjanya gitu untuk ngobrol-ngobrol ya Pri. Iya. Untuk ngobrol-ngobrol dengan presiden dan Pak Menpora berempat gitu. Ya, luar biasa. Pengalaman yang luar biasa. Pernah ada ikut lomba-lomba nggak di Pelatnas? Biasanya kalau 17 Agustusan nih kan kita lagi 17 Agustus nih. Biasanya mungkin kalian berdua pernah ikut kompetisi apa yang paling lucu? Terus siapa yang biasanya menang di antara kalian berdua? Lompat karung kah? Kemarin Kak Grace nggak ikut 17-an. Ikut kan jadi sebagai TikTokan ya? Ikut tapi kan sebagai udah senior, nggak boleh ikut-ikutan yang gitu. Sebagai dokumentasi kan buat merayakan. Iya, sebagai dokumentasi yang nyuruh-nyuruh junior, main ini gitu. Main terus dokumentasi aja dan bikin game aja. Apri tuh saya bikin game TikTok challenge. Dia Apri salah satu peserta aja. Gimana diri? Satu peserta. Kemarin sempat ikut ini juga, tarik tambang itu loh. Wah, itu seru banget sih. Terus balap karung. Gitu. Itu waduh, seneng banget sih, kayak fun aja gitu. Happy banget. Kan itu kan ini kan juga di Pelatnas ya. Jadi semuanya pada main gitu. Jadi gabung cewek cowok bareng semua. Gitu. Ya. Seru ya. Makanya seru banget. Juga joget ya akhirnya Apri milihnya. Ini berarti Apri sama Grace berdua yang janjian. Kenapa? Udah janjian berdua kalau menang terus joget. Iya. Janjian. Ya mungkin kemarin itu memang jadi gini. Jadi kan waktu sebelum final itu Apri itu hampir tiap malam dia ngirim-ngirim video TikTok gitu. Terus yang lucu-lucu, terus sebelum tidur gitu kan dia cuman Kak, ini buat lucu-lucuan aja ya, biar tidur nyenyak lah, apalah gitu, ketawa aja pokoknya biar relax kan. Nah malam sebelum final aku gantian, aku yang ngirim dia video TikTok. Nih Pri, gue kirimin ini. Nah besok kalau misalnya menang joget ini yuk gitu. Buat lucu-lucuan aja, nggak usah dipikirin. Jadi ya udah. Terus paginya sebelum berangkat mau nggak sambil supaya nggak tegang gitu loh, jalan ke lapangan, ke hall gitu kan. Bukan ke lapangan mau pada saat tanding ya, tapi pada saat mau naik bus kita ke stadium. Jadi kayak ngobrol santai aja gitu, bukan ngobrol tentang strategi tapi ngobrol tentang gimana mau yuk TikTok yuk, yang gaya ini aja yang lu biasa ngedance itu, yang biasa lu joget itu TikTok. Dia kan seneng banget dari kemarin tuh kayak ngajakin aku terus untuk Kak bikin yang ini, tapi kayak saking ininya saking mungkin sibuk juga nggak ada waktu, akhirnya diajakin di lapangan. Kan lu yang pengen joget TikTok, saya cuman jadi ininya. Tapi kayak challenge aja gitu, kayak baru kali gitu. Baru kali itu sih Kak, tapi itu benar. Tapi lucu ya. Latihan nggak? Lucu. Latihan dulu.
Enggak, Apri udah hafal gayanya, memang itu dia. Enggak, Dia dari kita latihan dari sebulan lalu, 2 bulan lalu, dia tuh sampai kita kan ada latihan di Jepang dulu tuh di kota Kumamoto. Jadi dia tuh kayak yang ini Kak, jogetnya gini gitu-gitu. Jadi dia memang udah hafal gayanya, dia yang ngajarin. Gitu. Dibuka semua nggak apa-apa ya, Pri ya? Iya. Dibuka semua nih. Ya, tadi kan kalian berdua cerita kalau lagi ada waktu lowong senengnya nonton. Nah, kita sekarang lagi di WeTV nih. Biasanya suka nonton apa sih? Atau tipe apa yang suka ditonton sama kalian berdua? Kalau aku ya serial-serial gitu sih palingan. Iya. Ya kalau ada waktu, apalagi memang lagi belajar bahasa Korea, jadi lebih sering memang nonton drama atau nonton variety show-nya tapi kalau memang ada waktu aja sih. Jadi itu untuk ya biar memperlancar aja gitu, biar refresh juga pikirannya. Gitu. Nah, kebetulan karena kalian waktunya juga susah untuk nonton dan Grace pengen belajar bahasa, bukan cuman Korea ya Grace ya, bahasa Mandarin karena suamimu kan ahli bahasa Mandarin jago. Makanya semua bahasa jago. Aku juga disuruh belajar aku bilang jangan gitu, kita harus jadi satu tim gitu. Jadi dia bisa bahasa Mandarin, aku bisa bahasa Korea gitu. Jadi kalau ketemu ada apa-apa kita bisa bareng ngomongnya. Tinggal ditranslate. Jadi kalau nggak bisa salah satu bahasa bingung kan? Jadi biar memperlengkapi lah. Nah, jadi karena di WeTV kita ada drama Korea dan bahasa Mandarin juga untuk dua-duanya. Jadi untuk apresiasi WeTV kepada kalian berdua, kita mau memberikan langganan subscription VIP seumur hidup karena mungkin sekarang waktunya nggak ada. Jadi nanti udah ada waktu akan kita berikan terima kasih seumur hidup TV. Terima kasih. Bisa nontonnya terus ya kalau series kan supaya bisa sampai tamat. Iya. Lama kalau nonton series. Suka ketunda-tunda. Sama latihan, udah capek duluan mending. Iya, mending tidur ya, kalau nggak ketiduran. Ya, kalau di play bahasa Korea, bahasa Mandarin lama-lama pinter sambil tidur dengerin terus sampai pagi gak dihipnotis. Gitu ya. Oke. Boleh lah. Terima kasih kepada Grace dan Apri juga hari ini udah ngobrol-ngobrol sama kita para pemirsa WeTV yang sedang merayakan 17 Agustusan kemerdekaan Indonesia. Mungkin dari Apri dan Grace boleh memberikan beberapa kata-kata ucapan yang untuk menyemangati kita semua. Karena kan kalian berdua suka saling menyemangati nih. Nah sekarang waktunya untuk memberi semangat kepada para pemirsa WeTV. Kita juga mau ngucapin terima kasih atas dukungannya ke kita selama di Olimpiade. Dan sampai kita bisa meraih medali emas. Terima kasih semuanya Indonesia. Dan jangan lupa untuk dukung talenta muda, anak-anak muda di Indonesia. Dan pesan saya untuk kita terus gali potensi yang ada di dalam diri kita saat ini. Jadi semangat terus Indonesia. Semangat terus. Ya, bukan hanya cuman atlet aja ya. Tapi juga karya anak bangsa kan pasti lebih banyak banget ya, berupa film, serial, ya yang tayang di WeTV. Itu sangat bagus banget sih untuk anak-anak bangsa Indonesia. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Gracia Polii dan Apriani Rahayu atas waktunya hari ini. Para pemirsa WeTV, kita semua jadi memiliki kesempatan untuk mengenal mereka lebih dekat lagi. Ini menjadi momen penutup yang pas untuk 17 Agustusan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu nonton serial-serial WeTV original yang terbaik, karya anak-anak bangsa Indonesia. Yuk, di Hari Kemerdekaan Indonesia kali ini, kita terus melebarkan sayap karya dan prestasi anak bangsa. Dirgahayu Indonesia, bye semuanya. Sampai ketemu di WeTV Live selanjutnya.